Tapi meski tidak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok ibu negara dalam mendampingi presiden masih dianggap suatu kelaziman. Makanya, publik tertuju pada Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto yang hadir dalam upacara pelantikan di Istana Negara, yang mana agenda ini dikhususkan untuk menteri, wakil menteri, dan sejumlah kepala badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di satu channel ini lur ya. Kali ini kita menyoroti berita tentang Bapak Prabowo. Berita ini dari Daftar Populer lur ya, yang judulnya gagal jadi ibu negara ke-8. Ternyata status perkawinan Prabowo dan Titi Soeharto di dokumen KPU. Kok bisa ada di dokumen KPU lur? Yuk kita saksikan aja berita selanjutnya sama-sama, nanti kita komentari bareng-bareng lur ya. Oke, check it out. Oke. Oke, sejak terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8, kita sibuk soal siapa yang bakal menjabat sebagai menteri, wakil menteri, dan sejumlah badan lainnya. Tapi kita luput soal siapa ibu negara Republik Indonesia. Tapi meski tidak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok ibu negara dalam mendampingi presiden masih dianggap suatu kelaziman. Makanya, publik tertuju pada Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto yang hadir dalam upacara pelantikan di Istana Negara, yang mana agenda ini dikhususkan untuk menteri, wakil menteri, dan sejumlah kepala badan. Bukan sekadar hadir, ia juga berdiri berhadapan dengan Iriana Jokowi yang menandakan statusnya bukan sekadar tamu undangan, tapi sebagai bagian penting dalam agenda ini. Ditambah, gestur tubuh keduanya yang saling curi pandang juga jadi perhatian. Spekulasi kemudian berkembang saat sebuah post di Wikipedia menuliskan status Titi Soeharto yang mana tertulis sebagai Ibu Negara Indonesia ke-8. Tapi itu langsung terbantahkan karena Titi Soeharto tidak duduk bersama para ibu negara. Malah posisinya justru digantikan oleh Didit Prabowo. Lalu, bagaimana sebenarnya status pernikahan Prabowo dan Titi Soeharto? Jika pertanyaanmu adalah status pernikahan keduanya, ada banyak spekulasi. Dari banyak berita yang beredar, status pernikahan Prabowo dan Titi termulai dalam dokumen pencalonan keduanya saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Prabowo yang maju sebagai calon presiden, sementara Titi maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI di daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam dokumen pendaftaran, status pernikahan Prabowo tertulis pernah. Begitu juga dengan Titi yang menulis P di kolom dokumen pendaftarannya. Berarti kalau Padahal, pernah udahan dong di ya? catatan sipil hanya ada 5 keterangan status perkawinan. Belum kawin, kawin, belum tercatat, kawin tercatat, cerai hidup, dan cerai mati. Artinya apa? Keduanya tidak mengakui status janda dan duda. Yang juga jadi pertanyaan nih, apakah beda arti pernah kawin dengan status bercerai? Iya Sebenarnya juga ya. ada perbedaan. Status pernah kawin mengacu pada hasil pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Sementara status janda atau duda didasarkan pada hasil putusan gugatan atau permohonan talak berdasarkan putusan pengadilan atau salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia. Merujuk ke aturan ini, berdasarkan putusan pengadilan tidak ada permohonan talak di antara keduanya. Makanya sulit untuk menyebut kalau keduanya berpisah karena permohonan talak. Kenapa? Mari kita kilas balik keromantisan keduanya. Hubungan antara Prabowo Subianto dan Titi Soeharto adalah hubungan cinta, bukan perjodohan. Meski awal mula perkenalannya yang tidak terduga. Prabowo Subianto dan Titi Soeharto pertama kali bertemu ketika Titi menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka, sekaligus ayah dari Prabowo. Nah, dari pertemuan itu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Prabowo dan Titi pun menjalin hubungan romantis.
Hanya berpacaran 2 tahun, Prabowo pun melamar Titi Soeharto dan keduanya lalu memutuskan untuk menikah pada tanggal 8 Mei 1983. Pernikahan mereka digelar di Taman Mini Indonesia Indah dengan megah dan memakai adat Jawa. Pernikahan keduanya tentunya jadi perhatian masyarakat luas karena status Titi yang merupakan anak presiden pada saat itu. Prabowo, anak seorang ekonom terkemuka yang juga merupakan seorang perwira dengan banyak prestasi. Dari pernikahan Prabowo Subianto dan Titi Soeharto, lahirlah seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Jadi artinya hubungan antara Prabowo dan Titi didasarkan dengan cinta. Lalu, mengapa ada pembatalan perkawinan? Ini yang penting untuk diluruskan. Iya Lur ya, kalau misalnya dia bercerai berarti kan ada surat cerainya ya, ada status janda dan duda. Kalau ini dia mendaftar sama-sama ke KPU cuma ada tulisan pernah menikah, bukan istilahnya bercerai mati, bercerai hidup, atau bercerai loh ya. Tapi kalau mereka berdua ini menuliskan dengan pernah, apakah ada pembatalan pernikahan atau gimana Lur ya? Ya kita simak terus Lur. Pembatalan pernikahan bukan hanya bisa diajukan oleh suami atau istri, tapi juga keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, yang artinya ada kemungkinan perpisahan keduanya atas dasar terpaksa. Spekulasi ini juga yang didukung berdasarkan desas-desus yang beredar. Perpisahan mereka dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan oleh sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto pun semakin memuncak pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad atas kejadian tersebut. Mereka menuduh Prabowo tidak melakukan tindakan untuk menghalau mahasiswa dan bahkan terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto. Bersamaan dengan itu, Prabowo dan Titi juga mengakhiri pernikahan mereka. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan Titi Soeharto tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi. Keduanya masih sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Hubungan dengan keluarga cendana juga baik, bahkan disebut setiap akan maju pilpres, Prabowo menyempatkan bersilaturahmi ke keluarga cendana. Apalagi soal dukungan politik, ada kisah di mana Titi memilih berpaling dari saudaranya sendiri. Pada tahun 2018, Titi meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPR RI setelah memilih bergabung dengan Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto. Tapi, pada tahun 2023, ia lalu meninggalkan partai besutan saudaranya sendiri dan memilih bergabung dengan Partai Gerindra. Tapi menurut gue Lur, kalau misalnya keluarga besar dari Bapak Prabowo dan juga Bapak Presiden Soeharto bertemu dan membicarakan secara baik-baik, semua akan menjadi baik lagi Lur ya. Mungkin Prabowo dan Titi Soeharto juga bisa kembali lagi seperti dulu, jadi seorang suami istri yang sah. Tidak seperti sekarang, seperti kucing-kucingan bertemu di luar, bertemu di nggak seperti layaknya suami istri gitu Lur ya. Mungkin kita doakan aja itu akan terjadi depannya. Kita lanjut Lur. Saat baru bergabung, ia langsung menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Saat kampanye Pilpres, Titi juga masuk dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Udah masuk ia ke Gerindra ditempatkan ya, di Dewan Penasehat ya? TKN Prabowo Gibran. Saat resmi jadi presiden, Titi juga mendatangi Istana Merdeka. Bahkan bisa dibilang, ia cukup sering terlihat bersama Prabowo dalam agenda resmi kenegaraan. Di luar dari agenda politik,
Keduanya sering terlihat bersama, seperti saat Prabowo hadiri ulang tahun Titi yang ke-65 tahun. Prabowo bahkan dapat potongan tumpeng pertama dari Titi. Di momen lain saat Titi Soeharto merayakan pelantikannya sebagai anggota DPR RI, Prabowo juga hadir. Di salah satu foto yang diunggah di akun Instagram Titi, Prabowo dan Titi berdiri berdampingan di barisan paling depan. Mereka dikelilingi oleh keluarga besar cendana. Di antaranya Bambang Trihatmojo dan Mayang Sari. Ini bukti kalau kehadiran Prabowo diterima dengan sangat baik. Belum lama ini juga, di hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73 tahun, pada tanggal 17 Oktober, Titi memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jadi, pada dasarnya, hubungan keduanya masih sangat dekat. Titi juga hadir saat perayaan ulang tahun bersama Didit. Apakah ini pertanda keduanya akan rujuk? Sulit untuk menjawab ini, tapi ada beberapa faktor pendukung. Seperti baik Prabowo maupun Titi Soeharto juga tidak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun berpisah. Artinya, tidak sulit untuk bisa kembali. Soal hubungan dengan keluarga satu sama lain juga sangat baik. Mereka juga masih saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kalau kita bicara sejak kapan, keduanya mulai dekat kembali dan sering menjadi sorotan media, terutama ketika Prabowo kembali aktif di dunia politik. Mulai dari pencalonan sebagai capres sejak 2014 hingga sekarang, keduanya tampak saling mendukung karir politik masing-masing. Ditambah dengan dukungan dari Didit, tentunya juga bisa jadi sinyal yang kuat untuk membuat keduanya rujuk. Tapi potensi untuk kemungkinan tidak rujuk juga ada. Kalau kalian masih ingat wawancara Titi Soeharto dengan Aiman Wicaksono, yang mana saat disinggung soal isu rujuk, Titi menyebut nggak usah rujuk. Nggak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik, tidak pernah ada perselisihan. Ia menyebut kalau meski tidak memilih untuk rujuk, hubungan keduanya tetap baik. Tapi kemungkinan pada saat itu keduanya belum menormalisasi hubungan satu sama lain. Oke, semua memang setuju keduanya untuk rujuk. Dan jika benar iya, tantangannya adalah Titi nantinya akan menjalani peran ganda sebagai ibu negara dan anggota DPR RI. Ini dua kamar yang berbeda. Satu kamar eksekutif menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya kamar legislatif mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, ya Lur ya, dari video ini, dari berita ini gue tangkap dua hal. Mungkin kayak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk rujuk Lur ya. Padahal gue yakin Bapak Prabowo dengan Titi Soeharto ini masih sama-sama saling menyukai, karena dibuktikan dengan 25 tahun perceraian mereka, sampai saat ini pun dua-duanya tidak saling menikah lagi Lur ya. Mungkin apa mereka ada perjanjian atau gimana itu kita nggak tahu. Dan juga mungkin ada clash antara keluarga atau ada perjanjian dari pihak keluarga Titi Soeharto dan Bapak Prabowo. Kita juga nggak tahu, tapi kita hanya bisa berdoa semoga hubungan mereka itu yang baik-baik aja menjadi rujuk kembali sebagai suami istri dengan Bapak Negara dan Ibu Negara di Indonesia ini Lur ya. Semoga kita doakan saja, dan juga Bapak Prabowo lebih semangat lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi negara, didukung oleh Ibu Negara Titi Soeharto. Kita doakan aja mereka semoga sehat selalu dan juga sukses selalu membangun lagi hubungan yang telah putus selama 25 tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke Lur, sekian reaction dari gua kali ini. Kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.